Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan ulas film berjudul Pike. Mumpung di Indonesia masih ramai tentang penipuan berkedok agama yang banyak tampil di TV. Tidak lupa Mimin colek para penonton di seluruh penjuru negeri seperti akun Afdal Zikri, Imron Rosadi, Bagus Effendi, Muhammad Zaki, Willy Andi, Rahmat Afriandi, Hamdani Dani, Winda Herliani, Setia Budi, Tuti Hidayati, Teti Rosmawati, Vera Yulianti, Fei Begoni, Sri Dewi, dan semuanya yang Mimin sayangi. Pesawat luar angkasa datang ke bumi. Seorang alien yang diperankan Amir Khan turun menginjakkan kaki di negara bagian Rajasthan, India. Tujuan kedatangannya untuk meneliti seperti apa kehidupan penduduk bumi. Alien itu datang hanya dibekali remote control berbentuk kalung untuk tetap bisa berkomunikasi dengan tempat asalnya. Dia tidak memiliki pakaian dan terlihat seperti orang idiot. Sepertinya peradaban alien masih jauh terbelakang dibandingkan penduduk bumi. Seorang warga lokal heran melihat tingkah aneh si alien, sementara alien sangat bersemangat bertemu makhluk yang mirip dengannya. Pertemuan mereka tanpa sapa, karena alien tidak bisa bicara. Warga itu tertarik dengan kalung yang dikenakan alien, lalu mencurinya. Alien berusaha mengejar, sayangnya pencuri itu berhasil melarikan diri. Alien hanya bisa mendapatkan radio si pencuri saja. Padahal remote itu sangat penting agar dia bisa kembali ke planetnya. Di hari yang sama, tepatnya di negara Belgia, ada seorang wanita asal India bekerja sebagai pembawa acara televisi setempat. Namanya Jagat Janani, diperankan Anushka Sharma. Jagat Janani yang akrab dipanggil Jagu bertemu cowok ganteng bernama Sarfaraz Yusuf saat akan menonton di bioskop. Sarfaraz yang diperankan almarhum Sushant Singh Rajput merupakan mahasiswa asal Pakistan dan bekerja di kantor kedutaan. Keduanya saling suka dan cepat akrab. Jagu sempat sedih karena perbedaan agama dan negara, tapi cinta mereka tidak mempedulikan perbedaan itu. Keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Jagu memberitahu keluarganya tentang Sarfaraz melalui video call. Ibu Jagu marah besar mengetahui Sarfaraz seorang muslim dari Pakistan. Ayahnya Jayprakash Sahni lebih responsif lagi. Apa yang dilakukan Jagu adalah dosa besar. Jayprakash langsung menemui tokoh spiritual bernama Tapasvi Maharaj. Gaya Tapasvi seperti orang ahli agama. Dia memiliki kemampuan menerawang, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Melalui video call, Tapasvi seolah-olah bisa membaca isi pikiran Jagu. Tapasvi juga mampu berbicara dengan Tuhan, membicarakan hubungan Jagu dan Sarfaraz. Berdasarkan informasi dari Tuhan, Tapasvi memastikan jika Sarfaraz adalah seorang penipu. Dia hanya akan memanfaatkanmu. Dia tidak akan menikahimu, terang Tapasvi. Mendengar itu, Jagu diminta pulang oleh ayahnya. Ramalan Tapasvi diyakini tidak pernah keliru. Jagu sendiri tidak percaya ramalan Tapasvi. Dia mengajak Sarfaraz menikah. Sarfaraz setuju menikahi Jagu besok. Sesuai jadwal yang disepakati, Jagu datang ke lokasi pernikahan. Sedangkan Sarfaraz belum sampai. Di sana ada pengantin wanita bernama Oprah Brown yang pernikahannya diundur karena calon suaminya belum datang. Oprah akan memberitahu bagian administrasi sehingga keranjang kucingnya dititipkan ke Jagu. Sarfaraz belum juga datang. Jagu justru menerima surat yang diantar seorang anak kecil untuknya. Surat siapa lagi kalau bukan dari Sarfaraz. Mengingat isinya sangat menyesakan dada. Bahwa mereka tidak bisa bersama karena perbedaan agama dan negara. Hancur hati Jagu membacanya. Apalagi Sarfaraz meminta agar tidak dihubungi lagi. Ramalan Tapasvi tentang Sarfaraz ternyata benar. Jagu kemudian pulang ke Delhi sesuai perintah ayahnya. Setelah di Delhi, Jagu bekerja sebagai wartawan televisi. Sudah 6 bulan dia menjalani rutinitas mencari berita. Salah satu hal yang menarik perhatiannya, ada seseorang membagikan selebaran bahwa Tuhan hilang.
Orang yang dikenal bernama Pique itu sedang mencari Tuhan karena tak kunjung ditemukan. Pique adalah alien yang remotenya dicuri saat baru mendarat di Rajasthan 6 bulan lalu. Jago tidak mengetahui jika Pique seorang alien. Dia hanya tertarik dengan kisah Pique yang mencari Tuhan. Di kantornya, Jago sedang syuting berita bohong tentang anjing bunuh diri. Jago jadi kesal dengan berita sampah seperti itu. Dia protes ke atasannya, Cherry Bajwa. Jago mengaku memiliki berita unik tentang seseorang yang mencari Tuhan. Bagi Cherry, orang yang mencari Tuhan hal yang biasa. Jika orang itu berhasil menemukan Tuhan, barulah namanya berita. Jago terpaksa tidak membuat berita tentang Pique. 2 minggu kemudian, Jago kembali melihat Pique di jalan. Pique masuk kuil, sendalnya dirantai agar tidak hilang. Jago tersenyum melihat tingkah uniknya. Lebih aneh lagi, Pique mengambil uang amal. Petugas kuil meneriakinya maling. Pique dengan cepat menempelkan gambar-gambar Tuhan di wajahnya, sehingga tidak ada yang berani memukul. Jago berinisiatif menolong Pique. Jago menyebut Pique sedang membantunya mengambil dompet yang jatuh ke kotak amal. Akhirnya Pique bebas pergi. Pique beralasan ke Jago dia hanya mengambil kembali uangnya karena Tuhan belum menyelesaikan pekerjaannya. Pikiran Pique benar-benar anti-mainstream. Dia selalu bertindak konyol. Untuk bisa makan saja, dia sengaja kencingi tembok di depan polisi agar ditangkap. Karena di dalam penjara, Pique diberi makanan gratis. Jago semakin penasaran dan mengikuti Pique ke penjara. Dia menyuap polisi sehingga diizinkan bertemu Pique di dalam penjara. Jago memperkenalkan dirinya sebagai wartawan dan ingin mengetahui kisah lengkap Pique. Pique sendiri tidak memiliki nama saat awal-awal tinggal di bumi. Orang-oranglah yang memanggilnya Pique, yang berarti mabuk. Pekerjaan Pique adalah astronot di planetnya. Dia datang ke bumi untuk penelitian. Sayangnya remote control Pique dicuri orang. Jago jadi malas berbicara dengan Pique. Jago menilai Pique orang gila karena mengaku dari luar angkasa. Padahal sudah jelas Pique menggunakan bahasa India. Pique menjelaskan jika di planetnya tidak memiliki bahasa. Mereka berbicara dengan pikiran. Kondisi itu berbeda jauh dengan penduduk bumi. Satu kata saja memiliki banyak makna. Misalnya kata aca-aca bisa digunakan saat marah, sedih, dan lain sebagainya. Karena membuat bingung, saya harus mempelajari bahasa di sini selama 6 jam. Saya memegang tangan seorang wanita dan mentransfer semua bahasanya, ungkap Pique. Untuk lebih jelasnya, Pique menceritakan perjalanan lengkapnya mencari remote control. Pique mulai mendapatkan pakaian dengan mencuri baju dan celana dari mobil yang bergoyang. Pique juga belajar jika pakaian pria dan wanita itu berbeda. Hal penting lainnya yang sudah dia pelajari yaitu penggunaan uang. Awalnya Pique mengira foto Mahatma Gandhi sangat penting dan bisa ditukar dengan makanan. Ternyata foto tokoh India itu hanya penting jika ada di uang kertas saja. Di luar itu, foto Mahatma Gandhi sama seperti sampah. Masalahnya Pique masih belum belajar bahasa penduduk bumi. Ketika ditabrak oleh Byron yang diperankan Sanjay Dutt, Pique dianggap amnesia karena tidak merespon dan tidak berbicara. Padahal Pique hanya tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang. Byron merasa kasihan dan mengajak Pique pulang ke rumahnya. Untuk bisa memahami apa yang diucapkan Byron, Pique harus menguasai bahasa. Pique ingin memegang tangan Byron untuk mentransfer bahasanya, tapi justru dianggap ingin memenuhi kebutuhan biologis. Ketika diberitahu hasratnya harus disalurkan ke wanita, Pique main nyosor aja ke semua wanita. Tindakannya yang selalu ingin memegang tangan wanita tentu dianggap kurang ajar. Byron kemudian mengantar Pique ke rumah bordil. Di sana bisa sepuasnya memegang tangan wanita. Seseorang bernama Puljaria dibayar untuk melayani Pique. Lucunya Pique hanya memegang tangan Puljaria saja hingga 6 jam. Puljaria jadi kecewa berat. Sementara Pique sangat bahagia karena kini dia bisa berbicara bahasa India. Pique merahasiakan jika dirinya alien. Pique langsung mengajak Byron pergi ke tempat kalungnya dicuri. Byron yakin kalung itu sudah dijual ke Delhi.
Pike tidak berpikir panjang, dia pergi ke Delhi. Langkah pertama, Pike melaporkan pencurian kalungnya ke polisi. Tapi tidak mungkin polisi bisa menemukan kalung itu di Delhi. Polisi hanya manusia, bukan Tuhan, jawabnya. Ketika Pike bertanya ke orang-orang tentang kalungnya, semua orang menjawab hanya Tuhan yang tahu dan bisa membantu. भगवान पे भरोसा रख बेटा भगवान Pike tidak mengerti konsep Tuhan. Tidak ada hal seperti itu di planetnya. Pike mulai membeli patung Tuhan. Pertama-tama, dia meminta makanan kepada patung. Kebetulan sekali, seorang pengunjung kuil memberinya nasi bungkus. Karena Pike dikira pengemis. Pike heboh menganggap patung Tuhan hebat. Keinginannya langsung dipenuhi. Tapi ketika meminta remote kontrolnya dikembalikan, tidak ada respon sama sekali. Pike berpikir baterai Tuhan itu habis. Protes dilayangkan ke penjual patung. Penjual mengaku telah membuat patung itu dengan sempurna. Pike jadi heran mendengar Tuhan yang disembah dibuat oleh manusia. Jika Tuhan bisa mendengar langsung, lalu untuk apa berdoa kepada patung? Tidak ingin berdebat, penjual menyuruh Pike berdoa ke Tuhan yang lebih besar saja di dalam kuil. Pike melakukannya. Uang juga diberikan kepada Tuhan melalui kotak amal. Tapi remote yang diminta tak kunjung didapatkan. Pike jadi kesal dan tidak mau pergi. Padahal Tuhan sudah diberikan uang. Sejak hari itulah banyak orang memanggilnya dengan sebutan Pike alias mabuk. Pike diusir pergi dari kuil. Sendalnya juga ternyata sudah hilang dicuri orang. Pike melaporkan masalah yang dialaminya ke kantor polisi. Dia melaporkan Tuhan karena sudah menerima bayaran tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya. Pike ditampar oleh polisi karena dianggap mabuk. Masa Tuhan mau dilaporkan? Polisi memeriksa dompet Pike. Ditemukan identitas Dr. Rudy Melo beragama Kristen. Pike disarankan berdoa ke Tuhannya sendiri di gereja. Polisi tidak tahu jika dompet itu didapatkan Pike saat mengambil pakaian di mobil bergoyang. Pike pergi berdoa ke gereja sesuai saran polisi. Dia membawa sesajen dan kelapa dari kuil tadi. Tentu saja membuatnya diusir lagi. Sikap kurang ajar seperti Pike dianggap menjadi penyebab Tuhan Yesus disalib. Pike kaget mengetahui Tuhan sudah disalib. Pike juga melihat cara pendeta menyembah Tuhan di sana. Ternyata tidak menggunakan air kelapa seperti sebelumnya, tapi mempersembahkan minuman keras jenis anggur. Pike salah persepsi lagi. Dia membeli 2 botol anggur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia kemudian mencari rumah Tuhan yang terdekat. Seseorang menunjukkannya masjid. Pike mendatangi masjid dengan botol anggur. Auto ingin dihajar oleh umat Islam di sana. Untung saja Pike bisa kabur. Setelah mengalami banyak hal, Pike menyadari jika di planet bumi ada banyak Tuhan. Masing-masing Tuhan memiliki aturan berbeda. Jika memang begitu, manakah Tuhan yang bisa membantu mengembalikan remote kontrolnya? Tidak mudah menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan bagi Pike. Dia kemudian menyembah semua Tuhan secara bergiliran. Pike rela masuk agama Kristen, Islam, dan juga Hindu. Pike melakukan banyak ritual agama, seperti mencambuk diri sendiri yang dilakukan umat Hindu, guling-guling, hingga sholat seperti umat Islam. Pike tidak putus asa meski usahanya belum membuahkan hasil. Tubuh Pike mulai lelah karena tak kunjung menemukan Tuhan sebenarnya. Pike justru semakin bingung. Ada yang bilang masuk kuil tidak boleh menggunakan sepatu, sedangkan ke gereja harus menggunakan sepatu. Pike benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia hanya ingin bisa pulang ke planetnya. Pike meratap memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya, tapi sama sekali tidak mendapat jawaban. Dengan semangat yang tersisa, Pike menyebar selebaran mencari Tuhan yang tak kunjung ditemukan. Saat itu dia melihat ada seseorang yang penampilannya mirip seperti Dewa Siwa. Pike mengira telah menemukan Tuhan, padahal orang itu pemain teater yang akan pentas. Pike memaksa agar remote-nya dikembalikan. Orang itu jadi ketakutan dan kabur melarikan diri. Pike mengejarnya hingga ke acara keagamaan yang dipimpin guru spiritual Tapasvi Maharaj. Saat itu Tapasvi sedang menceritakan kisah spiritualnya di hadapan ribuan orang.
Tapaspi mengaku didatangi Tuhan dalam bentuk cahaya saat berada di Himalaya. Tuhan memberikan sebuah benda dari Dewa Siwa. Tapaspi juga diperintahkan untuk membangun kuil. Pike tidak peduli dengan acara itu. Dia fokus mencari Tuhan yang dia kejar. Perhatian Pike teralihkan ketika Tapaspi menunjukkan benda yang diberikan Dewa Siwa. Benda itu adalah remote control milik Pike yang dicari selama ini. Pike menangis bahagia melihat remote-nya. Dia langsung berlari ke depan. Tapaspi memperbolehkan Pike mendekat karena dianggap salah satu jamaahnya. Pike mengaku benda yang diagungkan itu bukan pemberian Dewa Siwa, tapi itu adalah miliknya. Pike berusaha ingin mengambil remote-nya. Tentu saja dihalangi. Pike diamankan dan dibuang di jalanan. Pike sudah selesai menceritakan kisahnya selama 6 bulan terakhir. Dengan kisah yang begitu panjang, Jagu belum juga percaya jika Pike berasal dari planet lain. Jagu menilai Pike sakit jiwa. Sebelum pergi, Jagu memberikan kartu namanya. Dia pamit sambil memegang tangan Pike. Pike jadi kesal karena dianggap ceritanya bohong. Pike pun mempersilahkan Jagu pergi melanjutkan beritanya tentang anjing bunuh diri di televisi. Jagu kaget mendengar Pike tahu tentang cerita anjing bunuh diri. Karena penasaran, Jagu membebaskan Pike dengan sejumlah uang. Pike mengaku mengetahui cerita itu setelah Jagu memegang tangannya. Jagu masih belum percaya jika sentuhan tangan bisa mentransfer informasi seseorang. Pike memastikan tidak ada sedikit pun kebohongan, karena di planetnya tidak mengenal istilah berbohong. Tiba-tiba ada seorang kakek datang memohon sambil memegang tangan Pike. Kakek itu mengaku butuh uang karena istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Pike memberikan uang dengan senang hati. Jagu mengolok Pike yang sudah dibodohi. Tidak ada rumah sakit di sekitar mereka. Jika Pike memang mampu membaca pikiran orang, tentu tidak akan bisa ditipu. Pike membenarkan kakek tadi berbohong. Sebenarnya kakek itu sedang makan es krim di hotel mewah untuk merayakan ulang tahun istrinya. Tapi uang tabungannya ternyata tidak cukup untuk membayar, sehingga terpaksa berbohong untuk mendapatkan uang. Jagu menganggap Pike ngarang cerita lagi. Pike bertambah kesal dan pergi karena tidak juga dipercaya. Jagu yang penasaran membuntuti kakek tadi. Dan ternyata semua ucapan Pike benar 100%. Kini Jagu percaya jika Pike memang berasal dari luar angkasa. Jagu kembali mencari Pike yang ditemukan duduk sendiri. Pike beralasan merahasiakan identitasnya sebagai alien karena takut dijadikan sampel penelitian oleh para ilmuwan bumi. Saya yakin kamu orang yang bisa dipercaya, makanya saya cerita, ucap Pike. Malam itu, Jagu berjanji akan membantu Pike untuk pulang ke planetnya. Pike juga diajak tinggal di rumah Jagu agar lebih mudah berkomunikasi. Namun, Jagu masih belum menemukan cara mendapatkan remote control Pike dari tangan Tapaspi. Wrong number. Pagi-pagi, Jagu malah disibukkan panggilan telepon dari orang asing. Sudah berkali-kali Jagu menjelaskan ke penelpon jika itu salah sambung, tapi masih saja menelpon mencari orang bernama Bibir Singh. Merasa kesal, Jagu membohongi si penelpon jika Bibir Singh sudah meninggal. Jagu jadi senang karena candaannya membuat penelpon panik dan tidak mengganggu lagi. Adegan bercanda Jagu justru membuat Pike memahami sesuatu yang penting. Selama ini Tuhan tidak pernah menjawab doanya karena salah sambung. Begitu pula dengan guru Tapasvi yang mengaku berbicara dengan Tuhan. Pasti Tapasvi dibohongi oleh orang iseng yang mengaku Tuhan. Karena tidak mungkin Tapasvi mendapatkan remote control Pike dari Dewa Siwa.